Iwan, Ya, terkait masalah dialog dengan para mahasiswa di Rakyat Bersuara, melihatnya seperti apa, Bang Iwan? jadi begini ya, bagaimanapun kita ini menyayangi adik-adik mahasiswa, ya. Apa yang disampaikan dalam bentuk aspirasi tentu kita hormati. Karena memang mereka itu adalah calon-calon penerus bangsa yang di kemudian hari akan menggantikan yang tua-tua untuk mengelola negara ini. Jadi memang dibutuhkan dari adik-adik mahasiswa ini adalah kritis, idealis, tapi jangan lupa nasionalis, ya. Supaya apa? Kedepannya kita menemukan calon-calon penerus bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa melanjutkan perjalanan negara, yaitu negara Indonesia. Jadi pada prinsipnya antara saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo maupun Ketua Presidium Kebangsaan tidak ada masalah dengan adik-adik mahasiswa. Saya pun dulu mengalami bagaimana masa muda saya, di mana ketika saya mempunyai pandangan tertentu, saya tentunya sulit untuk menerima masukan-masukan dari orang lain karena egonya yang tinggi, ya. Tapi nggak apa-apa, itulah prosesnya, proses pendewasaan dari masa remaja ke masa dewasa sampai masa tua, ya. Jadi intinya antara kami dengan adik-adik mahasiswa yang masih masih melaksanakan demo tidak ada masalah. Kami cinta, kami sayang kepada mereka. Saya rasa itu, ya. Terkait tuntutan mahasiswanya sendiri, Bang Iwan, seperti apa? Apakah harus ada pengkajian lagi atau seperti apa? Kalau tuntutan mahasiswa silakan saja, semua orang punya hak untuk meminta sesuatu kepada pemerintahan seperti apa yang ada dalam pemikiran mahasiswa. Tapi pemerintah pun punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri, termasuk prioritas mana yang akan dipenuhi permintaan dari mahasiswa. Itu tentunya pemerintah punya rumusan-rumusan sendiri, ya. Jadi intinya kita tidak masalah dengan apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa selama itu realistis, ya. Selama itu realistis, karena bagaimanapun adik-adik mahasiswa punya prinsip, kami pun juga punya prinsip. Tentunya perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Begitu. Memang tapi melihat kebijakan-kebijakan pemerintah di Prabowo ini dari BBM, ada Danantara juga, seperti apa sih melihatnya? Tapi itu bes, ya. Masa Danantara ini adalah badan yang baru dibentuk di zamannya Prabowo untuk menangani masalah keuangan negara, mengelola keuangan negara. Tentunya tidak sekaligus sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan. Selama kita punya kemauan untuk mengevaluasi, tentunya kedepannya pasti akan lebih baik, ya. Jadi masalah Danantara adalah satu lembaga keuangan yang diakui oleh negara, kita pun harus bersupport. Masalah ada kekurangan, ya kita evaluasi. Jadi saya rasa nggak ada masalah sama itu. Bang Iwan, satu lagi, mungkin di zamannya Bapak Presiden ini sendiri, adanya ekspor satu pintu, Bang Iwan. Seperti apa, Bang Iwan? Oke, masalah ekspor satu pintu itu adalah pertimbangan terakhir dari pengelola negara setelah mendapatkan informasi-informasi yang bersifat A1 bahwa terjadi kebocoran-kebocoran anggaran yang didapat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, kebocoran secara migas, sumber daya alam lainnya seperti sawit segala macam, ya. Penerapan ekspor satu pintu itu adalah langkah positif yang diambil oleh negara setelah sekian lama dibohongi, dibodohi oleh mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan ekspor satu pintu berarti kita tahu berapa jumlahnya yang diekspor ke luar negeri, harganya berapa. Nah, jadi dengan menerapkan sistem ekspor satu pintu itu akan berpengaruh positif kepada negara supaya menghindari kebocoran-kebocoran anggaran yang didapat dari sumber daya alam maupun migas. Rasa itu, ya. Ya, terima kasih, Bang Iwan. Oke, thank you.